So, yo. Action. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Semudayana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari siang ini, marilah kita bersama-sama dengan khidmat, dengan serius tentunya, untuk membahas bedah kisi-kisi soal UP ya, supaya kita nanti bisa mengerjakan soal UP dengan sempurna dan bisa lulus dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai pemateri pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah Ibu Ani yang akan memaparkan bedah soalnya kepada Ibu Ani. Waktu dapat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembukaan ikut Bapak Dede untuk ikut yang sebelumnya. Udah kelihatan belum Bapak Ibu PPT-nya? Ada tapi kecil nih kan itu. Ya, di dua layar kayaknya. Iya. Iya, ya kecil lagi. Tapi kelihatan? Kelihatan. Udah besar. Orang ngomong deh, perjalanan Naomi tugas dekon, itu tambahan Ini bisa diklik. dekon, oh, bener kata-kata. Share screen-nya yang diklik Bu. Iya, sebentar saya ulangi lagi aja. Jadi kanan atau bisa? Baik Bapak Ibu, untuk tugas saya sekarang itu membedah dari mulai indikator 1 sampai indikator 7. Kalau 2 tahun dulu langsung aku bisa dapat. Indikator yang pertama, berisik ya? Kita open. Ora Bu. Berisik ya? Ora. Oke. Untuk indikator yang pertama yaitu tentang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Mohon maaf Bu Ani, itu kecil dari kelihatan. Betul sekali ya. Tinggi. Sudah. Ayo nak. Nah, ini agak lumayan setengah layar. Oke, terus untuk kisi-kisi indikator yang pertama itu tadi sudah dibacakan. Ini langsung ke soal atau gimana? Langsung itu pokoknya Bu Ani. Oke, untuk soal yang pertama, contohnya, contoh soal yang pertama ini. Mau dijawab dulu sama Bapak Ibu? Boleh. Nanti kita Baca dulu Bu. sama-sama ya. Baca dulu aja. Oke. Baca ke Bu Ani. Oke. Dari soal yang pertama ini, dari indikator yang pertama, di sini
ada pokok soalnya. Pokok soalnya itu manakah di antara pilihan berikut yang paling mencerminkan pendekatan guru tersebut dalam menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya bangsa. Untuk stimulusnya, itu ada seorang guru PAI di sekolah dasar berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan fisik dan sosial kepada siswa-siswanya. Dalam rangka mencapai tujuan ini, guru tersebut mengajak siswa untuk melakukan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, dan berdiskusi tentang pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan dan kenyamanan bersama. Guru juga menggunakan berbagai cerita dan contoh dari budaya setempat untuk memperkuat pesan tentang pentingnya kebersihan dan tanggung jawab sosial. Jadi, mana di antara pilihan jawaban berikut yang menurut Bapak Ibu paling tepat? Kira-kira yang mana? Yang B. Yang B. Bu. Kenapa, Bu? Ya, B. Kenapa B? Di sini kan pokok soalnya, manakah di antara pilihan berikut yang paling mencerminkan pendekatan guru? Berarti pokoknya di sini pokok soalnya mencerminkan pendekatan guru ya, untuk menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan lain sebagainya. Yang A, guru hanya memberikan tugas tertulis tentang pentingnya kebersihan lingkungan tanpa ada kegiatan praktik. Yang B, guru mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan sekolah, dan berdiskusi tentang nilai-nilai kebersihan. Yang C, guru lebih fokus pada materi pelajaran tanpa mengaitkan dengan konteks lingkungan fisik atau sosial siswa. Yang D, guru menggunakan cerita dari budaya lain yang tidak relevan dengan lingkungan sosial siswa untuk mengajarkan tentang kebersihan. Fix B. Kita cek ya jawabannya. Banyak sekali. Nih, jawabannya betul yang B. Kenapa? Karena pada jawaban B itu paling tepat karena menunjukkan bagaimana guru tidak hanya mendidik secara teori, tapi juga mempraktikkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan fisik dan sosial secara langsung melalui kegiatan kerja bakti. Ini menunjukkan penghargaan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan fisik sekolah dan sosial kerjasama dan tanggung jawab bersama. Selain itu, guru juga mengaitkan kegiatan ini dengan nilai-nilai budaya setempat yang memperlihatkan penghargaan terhadap budaya bangsa. Ini adalah contoh penerapan pendidikan kontekstual yang memperhatikan bahasa, lingkungan fisik, sosial, dan budaya siswa. Pilihan yang lainnya itu kurang tepat karena dijelaskan. Karena di sini kan guru hanya memberikan tugas tertulis, sedangkan di soal itu kan anak-anak praktik langsung ya. Terus untuk di yang C itu di situ juga guru lebih fokus pada materi pelajaran tanpa mengaitkan, berarti tidak, kurang tepat. Untuk yang D juga sama, guru menggunakan cerita dari budaya lain yang tidak relevan, berarti tidak relevan di sini, yang tidak bisa menjadi pilihan untuk jawaban. Jadi betul jawabannya yang B. Untuk indikator yang pertama, tadi saya buatnya 2 soal, mungkin bisa dijawab yang satunya lagi. Yang masih indikator yang pertama dari soal yang kedua, bagaimana seorang pendidik dapat mengefektifkan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan sosial peserta didik. Berarti terkait perkembangan sosial peserta didik. Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Yang C, Bu. Yang C. Boleh kita lihat. Ada lagi? Ada lagi selain C jawabannya? Oke, kita
bahas aja. Agak diperbesar Bu nih, coba layarnya. Kelihatan ya? Nah, sedikit. Nah, Ketan. ya. Ya, kacau bos. Kacau ya. Berarti ini apa? Bu kata kuncinya? Kata kuncinya di sini itu perkembangan sosial peserta didik. Ini kata kuncinya di sini perkembangan sosial, karena soalnya kan bagaimana seorang pendidik dapat mengefektifkan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan sosial peserta didik. Berarti ada dua, ada efektif ini mengefektifkan lingkungan sosial dan perkembangan sosial di sini. Untuk yang A itu memisahkan peserta didik yang memiliki perbedaan pandangan untuk menghindari konflik. Yang B menyampaikan informasi secara langsung tanpa memperhatikan kebutuhan interaksi sosial peserta didik. Yang C mendorong dan menyediakan kesempatan untuk kerja kelompok dalam pembelajaran. Yang D menyediakan aturan ketat untuk menghindari komunikasi yang tidak diinginkan. E menghindari penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk menjaga ketenangan. Yang mana jawabannya? Tadi Bu Dakwatu C katanya. Coba yang A, memisahkan peserta didik yang memiliki perbedaan pandangan untuk menghindari konflik. Bisa jadi atau salah? Bisa jadi, Bu. Yang B menyampaikan informasi secara langsung tanpa memperhatikan kebutuhan interaksi sosial peserta didik. Ini negatif ini. Ini ada tanpanya ya, berarti kita eliminasi. Kemudian yang C mendorong dan menyediakan kesempatan untuk kerja kelompok dalam pembelajaran. Bisa jadi. Ya. Terus yang D menyediakan aturan ketat untuk menghindari komunikasi yang tidak diinginkan. Ini menurut saya aturan ketat ini agak memaksa. Ya. Tidak. Oke, yang E menghindari penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini juga kalau menurut saya tidak ya, karena di kurikulum kita penggunaan teknologi ini diharuskan. Jadi yang kemungkinan itu A dan C. A dan C. Mengefektifkan lingkungan ya. Sosial. Jawabannya C. Betul, udah lah. Bu Humah pinter ya. Bu Humah, betul. Kenapa? Karena jawaban yang tepat itu menekankan pentingnya interaksi sosial dalam lingkungan pembelajaran dengan mendorong kerja kelompok, untuk menciptakan kesempatan bagi diri untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan belajar dari satu sama lain. Kenapa yang A, B, D, E itu tidak tepat? Karena tadi sudah dibahas ya, tidak efektif. Yang A, terus yang B itu mengabaikan kebutuhan. Yang D itu terlalu membatasi ya tadi. Terus yang E itu tidak relevan dalam konteks. Selanjutnya ke indikator 2. Indikator 2 itu kisi-kisinya mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya. Ya, ini soalnya bisa dibaca dulu. Pokok soalnya itu, jika kamu adalah pemimpin kelompok tersebut, bagaimana cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan kelompok, serta memastikan kepentingan bersama tetap terjaga. Stimulusnya, seorang siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Suatu hari saat sedang latihan,
terjadi perbedaan pendapat antara anggota kelompok mengenai cara terbaik untuk memenangkan lomba antar sekolah. Ada yang mengusulkan strategi baru yang belum pernah dicoba tetapi beresiko, dan ada juga yang ingin menggunakan strategi lama yang sudah terbukti efektif. Ini pokok soalnya itu bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan kelompok. Mana? Ini pilihan jawabannya. Yang A, memilih strategi yang diusulkan oleh anggota yang paling berpengaruh agar tidak terjadi perpecahan. Bisa jadi atau tidak? Tidak. Karena di sini hanya yang mengusulkan itu hanya anggota yang paling berpengaruh ya, tidak bisa yang lain. Terus yang D, menggunakan strategi lama yang sudah terbukti efektif agar hasilnya lebih dijamin. Bisa jadi ya. Terus yang C, mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdiskusi bersama, mengevaluasi kedua strategi dan memutuskan bersama-sama mana yang terbaik. Bisa jadi. Yang D, mengambil keputusan sendiri sebagai pemimpin kelompok tanpa melibatkan anggota. Ini tidak ya, karena memutuskan sendiri. Berarti antara B dan C. Pilih C. Pilih C. Ada yang B? Aduh B. Betul. C. Salah Ya, mengajak seluruh anggota dulu ya. Yang paling tepat karena mencerminkan, yang itu mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan kelompok. Yang A dan B itu cenderung tidak melibatkan semua pihak, sehingga tidak menjadi pilihan. Untuk jawaban yang D itu menunjukkan sikap otoriter yang bisa memicu ketidakpuasan dan perpecahan di antar kelompok. Buani, ini soal dari mana ini, bagus sekali nih. Hah? Dari mana ya? Yang dikirim Pak Gali kayaknya waktu itu ya. Oh gitu. Yang pas kita ada kuliah sama Pak Gali, terus di share itu di grup. Oh iya. Yang itu kalau nggak salah. Bagus bisa nih. Bukan yang dari Pak Ahmad, Bu? Yang dari Pak Ahmad saya ambil sebagian. Oh, dicampur-campur. Ya, campur. Oh, iya. Juga campur. Yang dari Pak Ahmad kan kita udah ngerjain, maksudnya gitu, nanti mungkin dibahas sama Pak. Jadi ini disesuaikan sama indikatornya ya, Bu? Ya, kemarin saya tanya sama Pak Ahmad, katanya disesuaikan dengan indikator. Jadi saya lihat indikatornya aja untuk soal disesuaikan. Karena kalau jalan terangkan ada bayangannya, ada tadi lagi ayah. Katanya harus pun ada. Jadi indikator dulu baru soal itu. Ya, kalau saya karena fokusnya ke indikator kan. Yang dulu. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Oke. Mohon teman-teman respon. Iya, dibantu ya. Baik. Soal yang kedua, indikator kedua. Di sini ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam satu waktu, tugas di sekolah, tugas rumah, dan tugas di lingkungan sosial yang silih berganti. Reaksi dalam menghadapi hal itu bagaimana? Maksudnya, A, mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya menjadi berantakan. Yang B, meninggalkan tugas sama sekali karena guru bekerja seperti robot. Yang C, bekerja dengan cepat, semua tugas diselesaikan tuntas sesuai rencana.
Yang D, bekerja satu persatu daripada meninggalkan tugas. Yang E, hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena tuntas atau tidak tergantung situasi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C, Bu. Yang C. C, D, ada lagi. Saya tugas dalam satu waktu. Kira-kira bagaimana sikap kita? C, Bu. Yang C. Nah, ternyata yang D salah. Ada yang D tadi, ada yang D kayaknya. Bu dakwah siapa ya? Bu dakwah deh. Wah mantap Bu dakwah. Mantap Nah, yang D karena yang paling tepat itu menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terorganisir dalam menyelesaikan tugas. Menghadapi beberapa tugas sekaligus penting untuk memprioritaskan dan mengerjakan satu persatu agar setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berantakan. Apa yang A tidak dipilih menjadi jawabannya karena mengerjakan seluruh tugas secara bersamaan dapat menyebabkan kebingungan dan pekerjaan dapat tidak teratur. D itu tidak mencerminkan sikap bertanggung jawab karena meninggalkan tugas. Yang C bisa jadi tepat jika seseorang mampu bekerja cepat dan tepat mempertahankan kualitas. Tapi ini jarang ya. Terus yang E itu kurang ideal karena menggantungkan kualitas pekerjaan pada situasi, bukan pada perencanaan. Untuk indikator 3 itu kisi-kisinya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Siap. Contoh soalnya ini. Mengapa keberagaman dan potensi lokal menjadi aspek penting dalam keunggulan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan? Berarti pokoknya di keberagaman dan potensi lokal. Betul. Keberagaman dan potensi lokal gitu. Ya. Kenapa? Hanya sebagai hiasan. Kira-kira betul atau tidak Bapak Ibu? Bisa jadi hiasan. C. Oke, kita bahas banyak yang C. Ya, betul. Jawabannya yang C. Karena sudah jelas ya tadi Bapak Ibu untuk jawaban yang iya. Badeng, ini kalau buat soal itu harus hot semua Pak ya? Hah? Harus hot. Kalau membuat soal itu harus yang hot semua atau ya, C6 karena atau... untuk kriteria soal UP itu kan kita ngambilnya pasti yang hot. Kalau yang lot jadinya juga kurang kayaknya nggak mungkin dipakai untuk kalau soal lot. Jadi saya nyarinya yang hot gitu. Nah, untuk hanya sebagai hiasan ini tidak mungkin ya, karena keberagaman dan potensi lokal ini tidak mungkin hanya sebagai hiasan. Yang B itu menunjukkan kelemahan bangsa. Ini menunjukkan kelemahan, berarti tidak juga ya. Untuk yang C menunjukkan identitas dan kekayaan budaya. Jadi untuk D menghambat kemajuan. Tidak mungkin. Untuk yang E tidak memiliki dampak. Bukan. Juga tidak mungkin. Jadi yang C. Ini kata kuncinya di menonjolkan identitas ya. Ya, menonjolkan identitas di sini dan kekayaan budaya. Kan di sini pertanyaannya ini mengapa keberagaman dan potensi lokal menjadi aspek penting dalam keunggulan bangsa. Berarti yang ditanyakan kan keunggulan bangsanya dalam bidang pendidikan terkait dengan keberagaman dan potensi lokal.
Jadi kalau misal keunggulan bangsa berarti harus apa yang diperlihatkan yang dijadikan jawaban. Ini kan kelebihan-kelebihan kalau keunggulan. Tidak mungkin hanya sebagai hiasan atau menunjukkan kelemahan, kan tidak. Atau hambatan kemajuan pendidikan juga tidak. Terus tidak memiliki dampak juga kayaknya tidak mungkin. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Mantap, sip. Kemudian untuk indikator yang keempat, kisi-kisinya mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mendidik. Contoh soalnya, nah begini. Untuk pokok soalnya, Anda seorang guru. Pada saat itu Anda mempunyai jam mengajar pukul 8.30. Apabila Anda menjunjung tinggi sikap patriotisme, hal-hal yang harus Anda lakukan. Berarti kuncinya di sini. Menjunjung tinggi sikap patriotisme. Patriotnya berarti prajurit atau apa? Rasa apa ya? Rasa apa? Memang nggak bisa menjelaskan, cuma begitu pahamnya. Sikap. Nah, ini untuk stimulusnya pada hari Sabtu, seperti biasanya warga sekolah selalu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di halaman pada pukul 7. Namun kali ini cuaca tidak mendukung, yaitu hujan deras dan tidak memungkinkan kegiatan pramuka itu diadakan di luar lapangan. Nah, kalau kita seorang guru pada saat itu kita mengajar pada pukul 8.30. D. Apabila kita menggunakan prinsip yang ini, sikap patriotisme, hal yang harus dilakukan bagaimana? Dede. Apakah ini hujan reda? Inggi, Buria. Hujan reda atau berangkat pukul 8 meskipun sebelumnya hujan sudah reda. Terus yang C, apabila hujan turun hingga mendekati jam mengajar, Anda tetap berangkat pukul 8. Yang D, apapun kondisinya Anda harus datang tepat waktu sama seperti hari-hari biasanya. Yang E, meminta izin dengan alasan hujan yang sangat deras. Kalau tidak berarti kita apapun yang terjadi harus siap gitu ya. Ya, karena kita memang dituntut seperti itu. Jadi kalau menunggu hujan reda, kayaknya tidak mungkin ya. Takutnya kan di sini kita ada jam mengajar jam 8.30. Terus di sini berangkat pukul 8. Ya itu kan berarti bagaimana caranya ya Pak. Nah di sini nanti ada kan pasti apapun kondisinya Anda harus datang tepat waktu. Nah itu caranya bagaimanapun berarti harus tepat waktu. Siap Boni. Cara apapun. Berarti kemungkinan yang D ya. Siap. Bagus sekali soalnya, bagus sekali. Ini itu indikator sebelah itu. Nah, betul yang D. Mencerminkan sikap tanggung jawab dan disiplin, bagian dari sikap patriotisme. Berarti sikap tanggung jawab dan disiplin itu masuk pada sikap patriotisme. Nah, tadi Pak Dede nanya sikap patriotisme yang bagaimana? Itu menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Dedikasi. Dedikasi. Dedi. Tadi Dede, sekarang Dedi. Mantap, Buria. Menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Termasuk datang tepat waktu, bagaimanapun kondisinya. Kenapa yang A, B, C, dan E tidak mungkin? Itu tadi ABC itu menunjukkan sikap yang kurang memperhatikan pentingnya waktu dan tanggung jawab. Kalau yang E itu menunjukkan sikap yang menghindari tanggung jawab. Jadi tidak dipilih. Tidak menjadi pilihan jawaban. Oke, terus yang indikator kelima. Indikator kelima itu kisi-kisinya menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya seperti ini. Untuk pokok soal
Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru dalam membimbing murid sebaiknya. Berarti sikap guru dalam membimbing siswa. ya. Stimulusnya, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Nah, berarti sini pokoknya itu ada di sikap guru dalam membimbing murid. Yang bagaimana seharusnya? Nih, pilihan jawabannya. Yang A, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Tidak bisa. Tidak. Oke, kita bisa. Bisa atau tidak bisa? Bisa jadi atau tidak. Sikap guru dalam membimbing murid. Oke. Ini lebih ke memfokuskan ya. Ini mendiskriminasikan. Ya, betul. Ada yang B, yang B kita bahas dulu. Yang B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Tidak, karena sini sepertinya cuek ya, karena sikap yang wajar itu tidak dihiraukan seperti itu. Untuk yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Bisa jadi. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Ya, bisa jadi. Untuk yang D, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Ini sama kayak yang poin A ya. Mendiskriminasi nih. Untuk yang E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Iya mah. Iya mah. Iya. Kita cek indikator. Cuma betul jawabannya Tepuk tangan. Oh ini lah nanti es breaking lah. Boleh es breaking. Kasih wow. Kasih wow Buria. Ayo. Pimpin Buria. Ayam. Gue kasih gue. aja. Oke. Lanjut. Jawabannya yang E paling tepat karena mencerminkan sikap inklusif dan menghargai keberagaman yang penting dalam pendidikan. Nah, kenapa yang A, D, B, dan C tidak dipilih? Untuk A dan D itu tidak tepat karena mengelompokkan siswa. Ya, tadi kan seperti yang dikatakan pada D tadi, mendiskriminasi. Ya. Terus untuk kan proaktif untuk membangun pemahaman dan penerimaan di antar siswa. Untuk yang C itu bersifat mengakui perbedaan tanpa berusaha untuk mengelolanya secara positif. Jadi yang jadi jawabannya itu yang E ya, karena mencerminkan sikap inklusif dan menghargai keberagaman. Jawabannya ya untuk membuat soal atau penjelasan seperti ini dari mulai penjelasan sampai dengan yang kategori A, B, C yang sesuainya itu gimana caranya ini? Betul. Nggak tahu. Kan udah sering pakai. Nggak tahu. Caranya maksudnya. Minta bantuan kasih Amang GPT. Iya. Jadi posisinya kategori seperti apa? Jadi apa buat soal gitu ya? Kuncinya, kata kuncinya. Nah itu. Buria. Apa Pak Dede? Kuncinya kalau buat soal atau gimana tadi teh? Ya, buat soal beserta penjelasannya. Penjelasannya, Bu. Untuk menjelaskannya. Nah, untuk menjelaskannya, saya kan ini baca dulu apa pokok soalnya yang mana, terus stimulusnya udah ditentukan. Habis itu kan ada KKO. KKO itu kayak perintahnya tadi. Nah, habis itu baru dieliminasi dari setiap soal. Kalau bingung, tanya ke si Amang GPT. Dari soal dan jawaban ini, jawaban dan penjelasannya lengkap gitu. Oh iya. Itu ada. Jadi kan udah belajar dulu.
Iya. Pokoknya. Udah jadi suhu. Yang dulu belum bisa, sekarang lupa. Nah, Jadi harus di-update lagi. oke. Nanti Tinggal Abdul yang Bang, kurang paham bisa Sok-sok tanyakan tempat nanti. biasanya akhirnya kayaknya si indikator nanti kopikeun heula. Si indikatornya kopiin dulu di kopian. Dikopiin ke Kemana? chat GPT. Kopi kan Gabi. Nah, terus di bawahnya dikasih suruhan Ya, tadi buatkan soal dan kata berikut intinya. penjelasannya. Nah, eta buatkan soal misalkan soal host Beserta jawaban dan penjelasannya lengkap. Gitu aja. Ya, keluar. Itu masalahnya. Maaf. Ini masalahnya di yang di Bu Ani itu ada gak boleh mana kunci jawabannya? Lah. Nah, di Bu Ani itu ada jawaban. Nah, itu tuh ada penjelasan. Pertama kunci jawabannya apa yang benar. Kemudian ada Terus yang penjelasan. salah, kenapa yang salah nggak dipilih, kenapa yang lain nggak dipilih gitu Di maksudnya. bawahnya ada jawaban A, B, D yang tepat. Ini seperti apa ini kata kuncinya ya? Yes. Iya, Tinggal kata saya juga. Itu sih soal dan jawaban dikopikan ke si Amang GPT. Terus nanti berikan perintahnya. Berikan jawaban yang paling beserta tepat, penjelasan lengkap. gitu Gitu doang. Nanti ada sama penjelasan yang tidak dipilihnya. Jadi nanti kita tinggal bahas. Dicoba nanti dicoba. Oke, lanjut. Terus tadi teh tinggal ke-6 ya. Indikator 6. Kisi-kisi indikator 6 itu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, berarti ini masih gini pedagogi, Bu. Ya, saya mah masih nasionalisme, Pak. Oh, nasionalisme. Ya, masih nasionalisme. Jadi lebih ke perilaku kita, sikap kita bagaimana ketika dihadapkan dengan kasus seperti itu, misal. Ya, siap. Lamun dina eta naon buat teh soal jasmine apa ieu? Sikap teh. Kemudian tes CPNS ketiga ka mana teh? Statement. Enggak lah, lanjut. SGT, Pak. Kayak bikin aku ngahur. Ya, SGT. Udah disiplin SCT. ya. Statement adjustment. Nah, untuk Lanjut. yang indikator 6, soalnya seperti ini. Pokok soalnya, maka yang sebaiknya yang dilakukan oleh Pak Amir. Sebaiknya yang dilakukan oleh Pak Amir. Stimulusnya, Pak Amir adalah seorang guru PAI yang diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab tata tertib di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pagi beliau berdiri di depan gerbang untuk memeriksa kelengkapan seragam siswa. Namun, tindakan ini dirasa kurang efektif. Nah, pokok soalnya itu sebaiknya yang dilakukan Pak Amir bagaimana kalau tindakan tersebut itu tidak atau kurang efektif. Yang A, meminta siswa pulang dan melengkapi seragamnya. Bisa jadi atau tidak. Ini yang mana jawabannya Bapak Ibu? Yang D. Yang D. Bisa jadi. D, oke. Terus D. Yang B itu mengarahkan siswa untuk menuju ruang BK. Yang C menghukum siswa dengan lari. Yang D memberi dampingan dan evaluasi. Untuk yang E memberi skor. Olahraga, Bu ya. Ya, kayaknya sih menurut saya juga yang D, karena yang A itu meminta siswa pulang dan melengkapi, kan kasihan. Udah sampai sudah pulang lagi. Jauhnya. Oh. Benar. Terus yang B mengarahkan siswa untuk menuju ruang BK.
Bisa jadi. Penuh ruang BK6. Terus yang C menghukum siswa. Ini seharusnya tidak langsung boleh. tidak serta-merta dihukum. Terus yang E memberi skor atas pelanggaran. Skornya seperti apa? Betul atau tidak kita lihat jawabannya. Indikator 6. Ya, betul Pak Dede. Jawabannya D. Buria. Nah, karena pendekatan ini fokus pada pendidikan dan pembinaan siswa, bukan hanya pada penegakan aturan secara tegas. Dengan memberi pendampingan dan evaluasi, itu nanti Pamir dapat. Yang pertama, menjelaskan pentingnya tata tertib, terus mengidentifikasi masalah. Ya, jadi kenapa ini bisa seperti ini, kan gitu. Terus yang ketiga, memberikan dukungan. Membelikan baju yang baru. Harus. Itu mas sekolah, ya. Bukan dari Pak Amir. Terus ya. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Nah, jadi lewat pendampingan itu nanti bisa jadi meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Yes. Kenapa A, B, C, dan E itu tidak menjadi pilihan? Karena hanya berfokus pada tindakan reaktif, yaitu yang mungkin tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi harita hunkul, terus beres, udah tidak ada berkelanjutan. Sedangkan di Kulmer itu kan dituntut untuk berkelanjutan. Soalnya gampang keneh nu ieu daripada nu kamari. Iya dia kaning anu ditina Pak itu Pak Galih dah yang di-share ke Pak Galih. Padahal bagus, ini juga. Bagus. Ya ini Tapi kata sama Pak Galih mah tegang pisan, Bu. Ya masih dari disisiran. Cuma suhunya. Pak Galih mah. Saya mah amatiran masih. Tapi Pak Galih mau nyisiran iya. Oke, untuk indikator 7, kisi-kisinya itu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya, apakah peran guru dalam mendidik peserta didik tentang keberlanjutan lingkungan? Nah, pokoknya di keberlanjutan lingkungan. Mendidik keberlanjutan lingkungan. Peran guru. Maksudnya maksud peran guru dalam mendidik peserta didik tentang keberlanjutan lingkungan. Jadi kegiatan apa yang nantinya dapat berkelanjutan. Jadi tidak hari tanggul. Nah, udah sekali ngajarkan beres itu ya. Nah, poin A kita lihat. Ada yang C, oke. Kita lihat hanya materi bahasa lagi. Tindakan. Nah, ini A itu sudah tanpa mengatur tindakan berarti sudah men-stop kelanjutannya. Untuk yang B, menyampaikan informasi tanpa memotivasi juga sama. Salah. Yang C, menjadi contoh dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Yang D, mengabaikan aspek lingkungan. Ini mengabaikan. Enggak, Pak, karena ini mengabaikan, Pak. Yang E, mengajarkan teknik eksploitasi yang merugikan alam. Kalau di teknik. Kalau diajarkannya. Yang C, kita lihat. Sebaiknya menjadi teladan. Ya, betul. Ya, betul, Pak Jati. Jawabannya mantap. Yang C, betul Pak Jati. Cendolnya harus disediakan. Ice breaking, Buria, coba ayam Buria. Lah. Ya sudah, terima kasih sudah sampai segitu. Nanti dilanjut oleh Pak. Dilanjut oleh Pak Ros. Terima kasih Bu Ani yang telah memaparkan deskripsinya atau pelatihan bedah soalnya. Ya, untuk itu semampu saya Bapak Ibu. Iya, mantap sekali. Nanti diajarkan cara membuat itu soalnya. Season yang kedua adalah sanes eta anu ti Pak Galih anu pasker kita di Pak Galih.
Oke, share ulang tuh, coba lihat tuh. Yang waktu Ya. Zoom ya? Ya, yang waktu Zoom. Yang itu. Oh. Yang cuma sampai 50 apa ya? Saya ulang berarti Japri atau Japri. di OTW langsung Ya. gaspol. Hah? Enggak, Japri. OTW gaspol. Oke. Baik. Monggo dilanjut. Yang kedua kepada Pak Kiai Haji Ajengan Pangersa Maus Ali, waktu dan tempat dipersilahkan. Panjenengan sudah siap, Guru? Ya, kumat ya, maju siang, badai lohor, kumat. Ada. Tadi sudah dangdutan, sekarang kita bersolawat. Mantap pemahalus On Bu Eka? Sekson. Saya Sekson. Pangersa? Ada, jelas. Sudah siap belum? saya Sekson. Ada tidak? saya Pak. Ada. Kecil. Ada tidak? Tapi videomu masih tertutup. Orang anak wacan ya. Orangnya iya. Alhamdulillah. Kedengeran Bapak Ibu? Kedengaran. Tapi gaib Pak, gaib. Pak Dede terdengar suara saya? Yes. Yes, Pak Marus. Baik. Duh, iya teh kameranya kok pakai efek ya, jadi nggak tertampil. Oh iya, jangan pakai efek. Orsinil. Coba saya sudah mau orsinil. Justru itu saya ini lemongan. Sebentar ya. Siap. Ayo Pak Dede Satu menit, diisi saya dulu kasih sama waktu. ice cream Pak Dede. Oh Sambil ini, menunggu Buri ya. Pak. Please Buri ya. Ayam, sapi ayam. Ayo, satu jari tangan. Oh, kata bumel bagian. Oh Pak iya. Satu jari kanan, Pasir. satu jari kiri, Jari gitu. Kiri. Yes. Digabung Sudah jadi tertampil. satu. Buat Jadi dua. oh. Ini. Ayo tuh Bu Eka Sudah dipimpin es tertampil breaking. belum? Ada. Mulai. Ada Pak Oh, Pak kali ada. Tuh kasep eta mah keur ngora Kasep. juga nak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai Bapak Ibu. Siap monggo. Siap. Nanda izin pemirsa Pak Dede Al-Mukarram Al-Alim. Awon. Gak apa-apa ya ini, aduh kameranya kok nggak bisa di stop efek. Yes. Yes. No problemo. No problem. Alhamdulillah. Yes. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, Nabi khair, Nabi khair. Kita akan diberikan kelancaran untuk senantiasa mengerjakan tugas-tugas PPG sampai akhir sesi. Amin ya Allah. Amin. Semoga sadaya. Amin. Mohon izin lanjutkan tugas bedah kisi-kisi UPEK. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Ani dengan presentasi yang luar biasa, sungguh menginspirasi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ani, ilmunya sangat bermanfaat. Sami-sami kita sama-sama belajar. Semoga masuk Melanjutkan surga. nomor, amin, amin, amin.
Melanjutkan nomor yang selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 8 sampai 14 yang saya ambil dari soal yang kemarin kita kerjakan. Tadi kan kalau Bu Ani di-matchkan tuh dari mulai soal yang dari Pak Gali yang luar biasa hotnya dan juga yang kemarin. Nah, saya ini mengambilnya yang soal yang kemarin. Mudah-mudahan bisa kita bahas bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya. Nah, terkait indikator yang ada di nomor 8 sampai 14 ini, setelah saya analisis, ternyata indikatornya yaitu nomor 83, 84, dan 85 terkait tentang generasi Z dan generasi Alpha. Jadi indikator yang ada di 83, 84, 85 itu kita akan diberikan contoh perilaku peserta didik dalam pembelajaran PAI di kelas. Tentunya mahasiswa harus mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi Alpha. Definisinya generasi Z itu apa dan generasi Alpha itu apa? Apa perbedaan dari keduanya? Selanjutnya diberikan contoh-contoh juga aktivitas pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik setiap generasi, yaitu generasi yang dimaksud generasi Z dan generasi Alpha. Dan yang ke 85 itu indikator disajikan kasus pembelajaran terkait dengan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran yang relevan. Mohon maaf Pak Mahrus. Ya. Iki orang nampil. Gak tampil? Ya. Maksudnya apa yang dibaca Mama harus orang tampil iki indikator lagi. Belum berubah maksudnya Pak, masih Belum di profil. Masih di profil gantengnya Pak Mahrus, foto yang foto. Foto Masih ganteng. Asik. Orang pindah-pindah gitu maksudnya iki. Itu disuruh memandangi Pak Dede. Oh. I'm sorry, Pak Mahrus. Sorry. Benar. Faktor yang biasa nih. Maklum saya nggak pakai wifi, pakainya HP di tethering cake. Atau gini aja ya. Aduh, kok nggak bisa? Saya share lagi. Sudah tertampil? Belum. Belum. Kita berbicara sampai serius ya Bapak Ibu. Oke. Bercanda supaya nggak tegang. Screen-nya ini, tapi nggak tampil para pemirsa. Sinyal ya Pak. Nah, Ana. Oke, atau saya dibantu share Pak Jati. aja sama Pak Dedek gitu. Sama Pak Jati aku orang iso. Biasanya aku kayak ngerudul. Pak Jati dibantu. Sinyal euy. Faktor sinyal euy. Yang Pak Mahrus dikirim dulu ke Pak Jati. Si itunya, si PPT-nya. Ini Pak Jati, saya terkendala dengan sinyal, jadi nggak bisa share screen terus. Oh, kirimin tuh. Nah, Pak Jati yang Pak Jati barusan dari Arab Saudi itu.
Jauh sekali. Orang Arab itu orang Arab nih. Pak Ahmed. Baik, sebentar. On proses Pak, sebentar Pak. Monggo. Udah dikirim belum, Pak? Sebentar, masih proses nih. Siap. Bagi kopimu Mas. Kopimu mana? Kopi. Nanti Bang Harus ini sorong. Oh. Udah soal. Tidak ada Pak Nasir ini. Kemana Pak Nasir? Sakit sauna. Hari dua. Oh, pingsan ya. Dikira pingsan, sakit ya. Dilongok atau Pak Dede, kapan cina besti? Siap, nanti bawa chicken sana. Bawa chicken, ya. Jangan lupa sausnya, nasinya. Siap. Gue kan yang panasnya caketnya. Mulai Nitip juga na ya. Orang Panasir. Sa RT. PSD lanjut. Oh, saya SD. Baik kan, saya SD. Suami ya minta apapun lanjut. Hah? Suami Pak Nasir. Suami Abi saya SD sareng Panasir. Oh, Sebenarnya Pak Nasir suami Bu Eka. Iya, sugante Pak Nasir suaminya. Wah, baru ya Maya TK ya kan deh. jangan salah pengertian ya nih Iya. teman-teman. Oh Jadi iya. gosip. Sakitnya berarti panasnya teh. Saurna sakit. Sok lucu nih masa mereka. Ini sebelum mau Pak Marus ngirim nang Pak Jati. Lagi OTW cenah. 7, 2, 3, 4. Ayo Pak Jati. Chan. Oh iya. Pak Ahmad lagi ngapain ini Pak Ahmad? Aku takon karo kamu. Mengerjakan pembatik Pak Didi. Mantap weh. P5 ya? Gimana? P5? Bukan, itu program lagi. Pembatik. Programnya Kemendikbud. Ya. Pembatik. Pembelajaran berbasis TIK. Saya daftar tapi tidak dilanjutkan. Level 2 deh. Mantap. Lanjutkan Pak Ahmad. Kita sharing. Lanjut. Mana Pak Marus? Belum. Oh, situ Pak Marus sudah siap itu. Monggo Pak Marus. Baik, sudah ada Pak Jati filenya?
Wait. Wow, sebentar. Sudah saya kirim tadi. Faktor sinyal, mohon maaf ini teknis. Nah, ini mah ya wajahnya ganteng nak. Pak, Terima kasih. Bismillah. Saya lanjutkan. Pak Jati bisa di F5 saja. F5 apa lagi, Pak? ayo. Biar tertampil lebih besar. Cek. Siap. Pak Jati di slide nomor 2. Mohon izin. Aku jadi mulai. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwasanya indikator yang kita bahas di nomor 4 sampai nomor 4. Nomor 8 sampai 14 itu adalah indikator yang ada di nomor 83, 84, dan juga 85. Terkait dengan pembelajaran PAI di kelas istilahnya mahasiswa mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi alpha. Indikator 84 diberikan contoh-contoh aktivitas perilaku pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik generasi Z dan generasi alpha. Nomor 85 disajikan kasus pembelajaran terkait dengan mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran yang relevan untuk generasi Z dan generasi alpha dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, materi atau topiknya terkait dengan karakteristik generasi Z dan generasi alpha. Submaterinya tentang definisi generasi Z dan generasi alpha. Setelah definisi itu ada karakteristik, kita harus mengetahui karakteristik dari generasi Z dan generasi alpha. Dan yang terakhir adalah strategi. Bismillah, kita lanjutkan.
Pak Mahrus, mohon maaf terkait nanti dengan di-share ya. ya Nanti minta tolong di-share karena modulnya baru OTW print. Biar bisa dipelajari. di share apa Bu? Itu kan ada modul ini KB sekian, halaman sekian gitu tadi Pak. Ya. Pak Mahrus menjelaskan. Nah, itu barangkali bisa untuk belajar untuk kita dari modul. Tapi modulnya ada masih OTW baru dia nge-print. Oh, berarti dulu tidak di-save modul-modul yang ketika pendalaman materi itu? Di-save cuma tidak di-print gitu. Oh. Kan kalau di-save doang mah kan susah nyari Oh secara gitu. online mah ya, kalau di-print kan bisa diwarnai atau apa gitu bebas. Oke. Jadi mau ditandain gitu. Di KB 4 yang saya share berarti. Ya, nanti di-share Di aja. modul 3. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 itu berbunyi, mengapa penting bagi mahasiswa untuk mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi alfa dalam konteks pembelajaran. Itu kalau ditampilkan seperti presentasi F5 bisa tidak Pak Jati? Biar tidak muncul dulu jawabannya. Saya sudah setting soalnya itu. Oke. Jadi di nomor 8 berarti kita menelaah tentang definisi generasi Z dan generasi alfa. Mengapa penting? Nah, itu yang ditanyakan. Yang pertama, jawabannya adalah yang A, agar mereka dapat mengabaikan perubahan perilaku generasi tersebut. B, untuk mengidentifikasi perbedaan antara generasi Z dan generasi alfa. C, agar dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. D, untuk menilai tingkat keberhasilan pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, E, agar dapat mengurangi interaksi dengan teknologi selama pembelajaran. Nah, di poin soal nomor 8 ini, jawabannya adalah C, agar dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Alasannya apa? Kita lihat. Jawaban yang tepat adalah tadi C, agar kita dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Karena pemahaman mengenai karakteristik generasi Z dan generasi alfa sangat penting dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Kedua generasi ini memiliki pola pikir, preferensi belajar, dan cara berinteraksi dengan informasi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan menelaah definisi dan karakteristik mereka, pendidik dapat merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Alasan selanjutnya, kenapa jawabannya C adalah selain itu, generasi Z dan alfa dikenal memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Jadi ciri-ciri dari generasi Z dan generasi alfa itu bahwasanya mereka sangat piawai, sangat bergantung pada teknologi yang ada sekarang.
Pembelajaran yang berbasis digital serta cenderung menginginkan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Memahami hal ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih adaptif. Misalnya, menggunakan media digital dengan ditampilkan materi dalam tampilan digital. Pendekatan kolaboratif atau metode pembelajaran yang berbasis proyek yang relevan dengan dunia mereka. Jadi jawabannya adalah C. Tadi sudah tahu kita alasannya semua, bahwasanya generasi Z dan generasi alpha itu memiliki karakteristik yang ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Maka agar bisa merancang merancang kurikulum, dan penting bagi kita untuk mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi alpha dalam konteks pembelajaran PAI. Jadi kita harus tahu dulu nih apa-apa dari karakteristik generasi Z dan generasi alpha tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu alasannya sudah tertampil di Pak Jatik. Siap, mantap. Sudah saya terangkan tadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait nomor 8 ini tentang definisi generasi Z dan generasi alpha. Jadi kalau generasi Z dan alpha ini terfokus kepada yang namanya teknologi itu Pak ya? Betul. Jadi generasi Z dan generasi alpha ini mereka cenderung sangat tergantung sekali terhadap teknologi. Ini sesuai dengan keterangan KB yang keempat di modul yang ketiga itu. Jadi di KB yang keempat di modul ketiga itu bahwasanya generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Jadi 95 sampai 2010 itu generasi Z. Sedangkan generasi alpha itu mereka yang lahir setelah 2010. Sampai sekarang? Yang lahir sampai sekarang, ya. Kalau generasi X Pak ya, ada nggak? Kemarin tuh ada generasi X ya? Generasi X itu siapa? Pernah mendengar generasi X? Belum, Eng. Generasi Pak Dede eta mah. Iya, kayaknya kita itu generasi X itu. Jadi saya ulangi, generasi Z itu generasi yang lahir tahun 95 sampai 2010, sedangkan generasi alpha yang lahir setelah tahun 2010. Itu bisa dilihat menurut Bapak Suhantono itu yang ada di KB 4 modul 3. Selanjutnya nomor 9 agar kita lebih cepat. Generasi Z adalah generasi yang dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Mereka senantiasa bergelut dengan digital. Saat ini mereka hampir seluruhnya bergantung pada perangkat seluler. HP ya. Bahkan untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, mereka cenderung memilih perangkat mobile. Generasi Z dan alpha sangat rentan terhadap pengaruh modernisasi yang tidak baik. Untuk itu, salah satu kebijakan meningkatkan kesadaran beragama di kalangan mereka adalah dengan cara, ayo kita lihat jawabannya ada apa saja. A. Memberikan jam pelajaran khusus guna melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. B. Memberikan ceramah tentang toleransi beragama. C. Memaksa siswa untuk melakukan kegiatan keagamaan. D. Melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa mengenal waktu. Dan yang terakhir E. Menyebarkan paham perbedaan
terhadap agama tertentu. Mana coba Bapak Ibu di antara ke-5 jawaban itu yang paling tepat yang mana? Kalau Untuk yang meningkatkan A. kesadaran. Meningkatkan kesadaran. B. B. Ceramah ya? Ada yang B ya? Ada yang A. Ada yang lain? Jawaban yang betul terkait dengan nomor soal 9 ini, salah satu kebijakan meningkatkan kesadaran beragama di kalangan mereka adalah A. Memberikan jam pelajaran khusus guna melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Betul. Baik, kita lihat alasannya kenapa sih jawabannya A. Baik, ada di slide selanjutnya. Alasannya karena dengan memberikan waktu khusus untuk kegiatan keagamaan di sekolah, generasi Z dan Alpha dapat diarahkan untuk lebih memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Mengingat generasi ini sangat terpengaruh oleh modernisasi dan teknologi. Kalau kita nggak memberikan waktu khusus kepada mereka untuk kegiatan keagamaan di sekolah, maka ini keniscayaan. Pasti mereka kembali lagi ke HP lagi gitu. Tidak akan fokus. Mengingat generasi ini sangat terpengaruh oleh modernisasi dan teknologi, menyediakan jam khusus untuk kegiatan ibadah membantu mereka untuk mengalokasikan waktu gunanya sebagai refleksi spiritual dan pemahaman nilai-nilai agama. Nah itu. Jadi kebijakan ini juga memungkinkan integrasi yang lebih baik antara pendidikan formal dan pendidikan karakter. Selain itu, kegiatan keagamaan yang terstruktur dapat mengajarkan pentingnya disiplin, toleransi, dan menghargai nilai-nilai agama yang berbeda, tanpa harus melalui pendekatan yang memaksa atau tidak sesuai dengan karakteristik generasi muda. Wah, generasi muda sekarang dipaksa ya udah melotot lagi gitu. Apalagi tingkatan SMA Pak Dede, Masya Allah. Jadi harus melalui pendekatan yang lebih bijak, yaitu salah satunya jawabannya adalah A. Memberikan jam pelajaran khusus guna melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Biasanya kalau di SMA, SMK itu ada sholat duha bersama-sama seperti itu ketika hari Jumat untuk pembiasaan mengenalkan itu kegiatan keagamaan dan amaliyahnya kepada pakai peta. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait nomor 9 ini? Bukan. Tidak bagus ada. Ini bagus ini Pak, ini bagus ini. Lebih mendetil nih Mas. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu soalnya adalah generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Betul, kata Pak Ibnu ya kalau nggak salah dulu itu, atau Pak Galih ya, saya lupa. Ada yang pernah menjelaskan bahwasanya generasi Z itu rentan perhatiannya yang sangat pendek. Jadi mereka senantiasa suka dengan video-video yang pendek-pendek. Berapa detik, 20 detik gitu ya. Kalau nggak salah Pak Galih yang Pak Galih ya, Pak Galih Pak. Itu. Okay. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah yang tadi karakteristik generasi Z itu rentang perhatiannya yang pendek gitu. Nggak bisa lama gitu fokusnya itu. Jadi yang mana ini? Coba untuk apa istilahnya strategi yang paling tepat untuk generasi Z yang seperti itu. A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D.
mengganti buku cetak dengan buku elektronik karena mereka ini sangat piawai sekali dengan teknologi. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Yang mana yang tepat Bapak Ibu? Coba. Yang D, Pak. Yang D. Yang C. D. Yang Ada D, yang A, Pak. ada yang B. Dodol. Dodol, ada yang B. Biasanya kalau generasi Z itu senang menonton, betul kan? Oke, berarti Dodol. Dodol ya, Bapak Ibu ada yang jawab mengganti buku cetak dengan buku-buku elektronik gitu. Ya. Oh gitu. Jadi lebih simpel gitu ya. Oke, lihat jawabannya. Yang C, yang C. Betul A, B, C atau D atau E. Jawabannya adalah C. Aduh. Salah. Saya benar Apa nih itu kasih C? hadiah. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Kita lihat apa istilahnya karakteristik yang tadi ada di nomor 10, bahwasanya mereka rentan perhatian yang pendek. Jadi disiasatinya dengan cara mengemas materi tersebut dalam topik-topik kecil, sederhana seperti itu. Jadi tidak terlalu lama, panjang lebar gitu. Jadi topik-topik kecil itu sebagai strategi kita untuk melayani generasi Z dalam strategi pembelajaran. Nah, alasannya kenapa yang lebih lengkap ada di slide selanjutnya. Karena generasi Z memiliki rentang perhatian yang lebih pendek, tuh kan benar, dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih tertarik pada konten yang ringkas. Jadi yang apa istilahnya ringkas-ringkas, interaktif, dan juga mudah dicerna. Tentunya tidak kompleks menurut pemahaman mereka. Dengan cara mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil atau bite size learning, materi menjadi lebih menarik dan mudah diingat sehingga lebih sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Strategi ini memungkinkan generasi Z untuk memusatkan perhatian mereka pada satu topik dalam waktu yang singkat, tidak bertele-tele, tidak lama-lama gitu. Dan mengurangi kemungkinan kebosanan itu terjadi atau kehilangan fokus itu terjadi pada generasi Z ini. Ini juga selaras dengan kebiasaan generasi Z yang terbiasa mengonsumsi informasi dalam format yang singkat seperti tadi, video-video pendek gitu ya. Dan dapat melalui media digital seperti video pendek, infografis ataupun modul interaktif. Nah, itu jawabannya berarti C, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil agar mereka lebih bisa fokus, tidak sukanya yang singkat, cepat, padat gitu, Pak. Ya, itu betul. Suka yang cepat-cepat, instan gitu. Kasih jet itu. Sebentar. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan nomor 11. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengar radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digital. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. Dan E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Coba Bapak Ibu, nomor 11 ini. Tadi kita sudah tahu ya karakteristik generasi Z itu apa. Mereka terbiasa apa? Yang apa? Melihat sesuatu dan lain sebagainya. Yang A. Ya, kita kunci atau gimana ini? A, B, C, D, atau E yang lebih tepat? Kalau yang A itu mendekati juga. Kalau yang B juga suka musik juga gitu. Radio mah kurang biasanya. Ah iya. Kalau yang udah C tidak diminati ya. Iya, kalau yang C juga agak mendekati ini Pak gitu.
bersifat terbuka terhadap rekam jejak digital. Tidak Ya, peduli. bisa jadi pengecoh ini. Iya. Terus? Antara A dengan C itu kemungkinan itu. Oke. Tapi yang bisa. paling mendekati adalah yang A kalau menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain. Yang D. Nggak terlalu kayaknya. Jauh. Jauh. Mending suka menonton yang apa ya, yang gerak-gerak gitu daripada yang stagnan gitu. Banyaknya Literasinya nggak ada malah. Betul. Yang E tidak suka berkolaborasi dan cenderung nggak mungkin. Ini pasti mereka kebanyakan berkolaborasi dan cenderung tidak menyendiri. Berarti antara A dan C kata Pak Dede, yang mana dipilih di antara itu? Yang A. Baik, jawaban yang betul adalah jeng-jreng A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Senangnya nonton. Jadi ada apa ya, ada dalam istilah anak muda itu ada apa itu yang sebelum tuh, apalagi mereka yang pacaran. Sleep call. Seringkali itu dibicarakan di kelas ketika saya ngajar. Wah, apa itu sleep call? Saya nggak tahu sleep call itu Apa itu Pak Ali? nggak tahu. Aku baru denger. Bu Guhari, saya juga. Ini bahasa anak-anak terkait tentang komunikasi berbasis visual, berarti udah lebih jauh gitu daripada kita. Kita nggak tahu apa istilah-istilah yang mereka pakai ketika berkomunikasi seperti itu. Jadi jawabannya A, menyukai komunikasi berbasis visual, video call dan lain sebagainya, ataupun mau lihat pembelajaran yang berbasis visual, bergerak dan lain sebagainya. Penjelasannya lihat, kenapa A? Karena generasi Z dikenal lebih menyukai dan terhubung dengan konten visual seperti video, gambar, infografis, dan animasi. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital, di mana informasi sering disampaikan dalam format visual yang menarik dan interaktif tentunya. Komunikasi berbasis visual lebih efektif dalam menarik perhatian dan memudahkan generasi Z untuk memahami dan mengingat informasi yang diberikan, tentunya oleh guru-guru. Hal ini berbeda dengan membaca teks panjang, apalagi sampai paragraf, atau mendengarkan audio saja, gitu. Penggunaan elemen visual juga memungkinkan mereka untuk lebih cepat memproses informasi dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran, sesuai dengan gaya belajar mereka yang cepat dan dinamis seperti itu. Jadi serba cepat. Dinamis berarti berkembang ya, berkembang sesuai zamannya. Betul. Selanjutnya Bapak Ibu, biar cepat, ada berapa nomor lagi? 3 nomor lagi. Siap, cepat. 12 survei Milward-Born. Ini apa lagi baca? Mendapati generasi Z menyukai video pendek berdurasi 10 detik. Antara 10 detik sampai seberapa detik gitu. Generasi X, ini Pak Dede gening ada generasi nih. X. Iya deh. Berarti generasi X ada nih Pak Dede nih. Disinggung. Iya, siap. Generasi X mampu menyerap video berdurasi hingga 20 detik. Berarti beda sedikit lah dengan generasi Z. Jadi cenderung lebih beberapa detik gitu. Dapat disimpulkan generasi ini gampang jenuh akan hal yang membosankan. Dari kesimpulan di atas, metode atau media pembelajaran yang cocok bagi generasi Z yang tadi itu mereka menyukai video pendek berdurasi 10 detik adalah, kecuali apa nih jawabannya di antara jawaban-jawaban di bawah ini? A. Media kahot. B. Ruang guru. C. Metode ceramah. D. Kuisis, kecuali. Pasti udah ketebak ini, gampang. C. Itu benar. Metode ceramah sangat-sangat membuat anak-anak ngantuk. Apalagi kalau ceramahnya 2 jam full, gitu, pasti Masya Allah. Ada bukan narap gitu, tidur semua itu. Apalagi jam terakhir. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu?
Pripun Pak Amarus, Bulan? kalau media kahot apa maksudnya? Ini media kahot, aku udah tahu ya. Aplikasi kayaknya tamat mah ya. Sama hampir kayak itu kuisis. Oh, Aplikasi seperti halnya itu kuisis dan lain sebagainya. Jadi lebih interaktif, lebih lebih apa istilahnya kayak tampilan seperti itu. Pak Mahrus, kalau aku generasi apa? Kamu mah generasi PWXYZ. Digabungin semua. Generasi iyalah, generasi Korea. Pasti senang lihat-lihat drama drakor itu. Teresep drakor mah banyak dramanya. Syukur Ngerti atuh. bahasanya. Syukur boleh mah alhamdulillah. resepnya, resep film iya. Ini bloro. Almarhum Susana tah pantes. Ini borolong. Dono Kasino, eta generasi naon, Pak? Nah, eta pertanyaan saya juga sama itu sama Buria. Generasi milenium eta mah. Dono Ini Kasino Drama. milenium. Milenium. Hari nu generasi X teh naon atuh? Usia berapa Generasi sampai berapa? Tah, Saya belum kita baca. coba Tanya Mang Google. cari generasi X itu saya belum membaca secara keseluruhan tentang KB yang 4 itu. Jadi mungkin ada di sana. Generasi X adalah C. Alasannya apa? Selanjutnya. Oh, iya, Alasannya itu kumaha? generasi X Selanjutnya. adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1855 dan 1880. Urang yang generasi X. Oh. Berarti termasuk Kelihatannya Kita ya, Gi. Enggak, Kita, Gi. maaf, saya tidak terdaftar itu. Tidak termasuk. Oke, 18 berapa Pak Dede? 19 berapa? 65 sampai 80, Pak. Oh, berarti saya tidak termasuk. tidak termasuk kita. Kita mah sudah terkontaminasi Milenial oleh kali ya. zaman. Jadi konsentrasinya buyar bae, cepet buyar. Gitu. Coba 90-an jadi generasi apa, Pak Dede? Milenial kayaknya. Milenial, Bu. Kalau generasi 90 milenial. Miliarder. Nyambung gening. Kali itu ka dia hayu gitu sistemna teh. Heeh, benar Bu Anita eta. Baik, lihat alasannya Bapak Ibu, karena metode ceramah cenderung bersifat satu arah, tidak melibatkan peserta didik. Hanya guru aja gitu, monoton dan kurang interaktif. Yang tidak sesuai dengan karakteristik generasi Z tentunya, yang memiliki rentang perhatian pendek dan mudah merasa bosan. Generasi Z lebih menyukai pembelajaran yang interaktif, cepat, dan bervariasi, serta melibatkan teknologi digital. Jadi tertampil di layar. Selanjutnya, metode ceramah tradisional seringkali tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif atau terlibat dalam pembelajaran, sehingga kurang efektif untuk generasi ini. Sebaliknya, media seperti Kahoot, Ruang Guru, dan Kuisis menyediakan pembelajaran berbasis permainan. Tentunya ini sangat disenangi. Video interaktif dan kuis yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar generasi Z. Seperti itu alasannya. Pak Marus, tapi kalau Lanjut. Pak Marus, tapi kalau di Indonesia itu kita belum belum 100% bisa melayani anak generasi Alpha atau Z ya, karena sarananya belum memadai. Nah, prasarananya belum memadai tentunya, dan juga daerah tidak bisa. Iya. Apa ya istilahnya, setiap daerah kan tidak sama perkembangan teknologinya, seperti adalah yang tertinggal gitu, seperti halnya di pegunungan atau jauh dari apa istilahnya. Ya, aku di pegunungan, Pak. Nah itu. Aku sama, di Kalijati. saya juga di pegunungan. Kalijatinya tapi kota itu. Tapi di pesawahan. Mudah-mudahan apa istilahnya, dengan perkembangan zaman tersebut pemerintah lebih memperhatikan daerah-daerah yang tinggal seperti itu. Amin. Amin. Siap, lanjut. Seperti itu. Lanjut.
13, dua nomor lagi. Contoh metode pembelajaran yang tepat diterapkan di generasi milenial dan Z. Nah. Milenial berarti kita nih. Nontonnya begini. Kita. Pada pembelajaran daring, yaitu daring itu berarti apa ya? Dalam jaringan. Dalam jaringan kan, seperti halnya Zoom dan lain sebagainya. Nah, contoh metode pembelajaran yang tepat adalah A. Menerapkan metode ceramah terus-menerus. B. Memaksimalkan pembelajaran dengan media sosial. C. Metode PowerPoint tanpa penjelasan. D. Metode penugasan saja. Mana B. yang lebih B. tepat? B. Media sosial. Sebagai generasi milenial ya, saya memilih B. Milenial dan Z ya, ini berarti masih cenderung melek terhadap teknologi. Berarti secara langsung kita bisa lihat dari pilihan jawaban ini B yang mendekati. Tapi kita lihat apakah B betul ataukah Survei jawaban yang lain. membuktikan. Berikan. Apa Jadi jawabannya? Pro. Jawabannya Udah, adalah B. Memaksimalkan pembelajaran dengan media sosial. Ya, Kok ya, iso betul. jawabannya? Dia bisa Kok kontrol ketemu ya. Alasannya nopo? Karena generasi milenial dan Z sangat akrab dengan teknologi. Nah, itulah intinya ya. Itulah, siap. Jadi, lanjut, Pak. Terakhir 14 manusia yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010 Jati, termasuk lanjut Pak generasi. Jati. Nah, ini 96 sampai 2010 termasuk dalam generasi apa? Tidak termasuk saya. 96 sampai 2010. A. Generasi Alpha. B. Generasi milenial. C. Generasi Z. Atau D. Generasi Z. Generasi Z. Berarti udah menyerap tadi ya tentang bisa. definisi generasi Z, bahwasanya yang lahir dari tahun 96 sampai 2010 dan salah satunya yang termasuk adalah generasi Z. Dia apa istilahnya dalam kurun waktu 96 sampai 2010. 2010 sampai ke sana berarti generasi Alpha. Berarti tentu ini jawabannya generasi Z. Terkait dengan jawabannya betul. Karena itu udah ada keterangannya di KB4 tentang generasi Z itu lahir tahun berapa sih sampai tahun berapa. Tentunya 96 sampai 2010. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Marus. Kalau perbedaan generasi Z dengan generasi Alpha itu apa ya kira-kira? Generasi Z dan generasi Alpha nih apa bedanya? Bentar. Saya karena udah baca ini di sini. Ciri khas dari dua generasi Z dan Alpha adalah akrab dengan gawai, multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online. Berpikir terbuka, senang hal yang praktis dan kritis. Itu persamaannya ya? Hampir sama. Hampir sama karena apa istilahnya? Kalau generasi Alpha itu lebih cenderung apa ya? Kalau di media sosial itu mereka cenderung jadi seorang yang sering menginstruksikan sesuatu. Gitu. Siap. Nah, buri atau prok baik. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Kelebihan dan kekurangannya masih banyak. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti dari Pak Dede harus kita cari jawabannya. Mungkin bisa jadi ada itu di UP, soal UP nanti. Seperti itu. Pak Marus yang punya panjenengan nanti di-share ya di grup ya. Niki, PowerPoint-nya? Iya. Ini bagus banget. Bagus banget. Bapak Ibu, seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan juga sangat
sudi mendengarkannya. Ya kumaha carana ya. Pamor Jadi ya. terima kasih juga kepada Bapak Jati Haidar Al-Ghifari yang sudah membantu saya menampilkan presentasi, dan kepada semuanya juga terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Adapun kekurangannya itu Seueur tangan kumaha eta? Hah? Seueur panangan eta teh kode kangge enggal di close ditutup. Abi ngartos. Silakan Pak Dede, saya kembalikan ke modal. Terima kasih. Buria, please ice breaking dulu. Bingung. Sementok ya gitu. Makan siang. Oh iya, mah itulah. Soalnya ku Pak Dede be atuh. Oh. Hanya ya. Sok ku Abi lah, ku Abi. Sok. Pak Jati ya teh. A B C D kan Semuanya lihat ke tangan saya, pegang hidung semuanya. Hidung. Please. Dengarkan instruksi yang saya ulah dedetkeun besi. yang saya katakan ya. Udah semuanya pegang. Yes. Jati. Hidung Pak Jati, hidung. Sekarang pegang rambut. Codingnya Ya itu pasti. Rambut. Aing mah lapar gitu jadi fokus kita Buria. Semuanya ke hidung. Itu Pak Ahmad masih salah sama Pak Rian. Nah, saya kan pegang rambut yang ada di hidung. Itu kan rambut juga. Oh rambut. Karena hidung. muridnya pintar muridnya. Generasi Z Alpha ini. Ekstarasi semuanya pegang telinga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Terima kasih Buria, SD-nya sangat luar biasa. Oke, Pak Ahmad. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ahmad sebagai ketua. Apabila ada sambutan atau Kok sambutan sih? Udah akhir sambutan. Untuk semua, terima kasih. Untuk besok siapa Pak Ahmad? Untuk besok siapkan. Besok Ketuanya besok siapa besok? Saya. Bu Eka sama Bu Dede kalau ada. Bu Dede lupa. Bu Dede. Oke. Buria, siap ya. Jam berapa besok Pak Ahmad? Sama. Apa Dede? Senin lo ya. Senin Buria. Selasa. Ya emang besok kan libur, emang libur besok. Minggu. Besok enggak bahas. Maksudnya Buria. Free, Pak. Senin Buria. Oh, Senin saya sama Bu Eka, Pak. Ya, betul. Ya betul. Iya. Pepetannya yang bagus. Saya anak. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak Dede, Pak Mahros maupun Bu Ani tadi sudah mempresentasikan dengan baik dan dipandu oleh moderator handal yang bernama Pak Dede Triana ya. Nyablak aku Mas. Maaf oke. Besok lagi mohon bersiap untuk Bu Eka dan Bu Dede untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita lanjutkan dengan beristirahat atau berlibur. Besok malam atau sore insya Allah kita akan zoom lagi dengan dosen, bedah soal dosen dengan dosen. Oh iya, malam ya.